dong ibu-ibu. Wow, luar biasa. Bu, mohon maaf tadi kaget ya Bu. Gak apa-apa, itu biar pagi-pagi melek ya Bu ya. Biar pagi-pagi melek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bu Ibu? Masya Allah, aku seperti berasa punya ibu akeh banget ya. Aku sampai tadi telepon mamaku, aku dua ibu akeh banget di acara ini gitu ya. Karena berasa banget gitu. Apalagi di sini saya melihat banyak sekali yang pakai baju pinky-pinky. Coba ya pakai baju pinky-pinky tepuk tangan. Wah, Pak Roni langsung gini, Pak Roni sedakep, Pak Roni sedakep. Iya, ini senang sekali rasanya, ini adalah hari kedua Bursa KUKM 2023 ya. Seru banget, kemarin sudah datang ke acara ini lagi ya Bu ya. Ini adalah hari kedua dan kemarin seru banget, ada fashion show dan segala macam, ada so sweetan dari Bapak Gubernur kita ya kepada Ibu Atikoh juga. Dan hari ini saya melihat begitu banyak populasi wanita yang ada di ruangan ini ya. Ini saya rasanya tadi sampai nanya, ini kayak Bursa KUKM apa hari Kartini ya gitu ya. Karena nanti kita akan ada lomba memasak juga Soto Sukaraja. Jadi alhamdulillah saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng, Bank Indonesia dan juga pemerintah Kabupaten Banyumas. Karena sudah menyelenggarakan lomba masak Soto Sukaraja ya Bu, nanti siang ya Bu ya. Jadi saya nggak perlu beli. Terima kasih Bu. Saya tak nyicipi dari 35 kabupaten kota aja nanti ikut-ikut nyicipi. Baik, tapi ya pasti karena ini adalah hari kedua, saya ingin dengar semangatnya dulu. Jadi kan kita kan ada no do it, no duit katanya gitu. Jadi kalau saya bilang no do it, ibu-ibu semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini semuanya bilang no do it. Gitu boleh ya Bu ya? Biar semangat ya Bu ya. Oke, no do it. Wah, ibu-ibu kalau perkara no duit langsung kenceng Pak Roni ya. Ya, apalagi duit belanja bulanan gitu ya. Oke, baiklah. Di mana nanti hari ini memang masih banyak kegiatan ya. Kalau kemarin dengan segala macamnya bahkan sampai tadi malam alhamdulillah sudah ada diselenggarakannya Jateng Bersolawat juga begitu ya. Dan hari ini nanti kita akan bicara banyak tentang stunting Bu. Wah, ini stunting ini kayaknya emang harus terus diobrolin terus gitu ya. Akan ada lomba memasak ya kepada seluruh TPPKK seluruh Jawa Tengah dan juga ada dari DWP ya Ibu ya, ada perwakilan juga dari DWP dan juga ada satu lagi ada dari PPB yang juga mengikuti lomba memasak. Baik, dan tentunya dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat datang kepada, wah ini sih kalau saya sebutin satu-satu ini banyak banget gitu ya. Tapi yang pasti para narasumber yang nanti akan ngobrol dengan saya di talk show kali ini. Setelah itu, setelah nanti akan ada lomba memasak, nanti akan ada talk show lagi. Dan yang pasti, karena tadi sudah ngomongin no duit ya, nanti belanja ya ibu-ibu ya. Nanti kita harus belanja. Setuju ya Bu ya? Nanti kita belanja ya Bu ya. Nanti kita belanja, kita pokoknya terus putar roda perekonomian yang ada di Jawa Tengah. Baik kalau begitu. Nah, kalau kemarin sudah ada ngopi ngapak ya, moderatornya sudah ada di sini. Pak mohon maaf Pak, jangan bagus-bagus Pak, nanti saya kehilangan pekerjaan. Kemarin sudah ada Pak Andi F. Noya juga begitu ya. Nah kali ini kita ada bucin. Wah, bagi ilmu cara instan ala PKK. Wah, tepuk tangan dulu dong. Bucin, bagi ilmu cara instan ala PKK. Temanya adalah atasi keluarga beresiko stunting demi masa depan Indonesia. Bicara tentang stunting memang harus banyak didorong dan pada pagi hari ini saya sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Saya akan panggilkan satu-satu untuk bisa bergabung dengan saya di depan. Ketua TPPKK Banyumas Ibu Erna Hussein bisa bergabung Ibu. Halo Ibu, apa kabar? Pinky-pinky kita yang pertama. Assalamualaikum Ibu. Monggo Ibu bisa silahkan duduk. Lalu juga yang telah hadir di sini Wakil Ketua TPPKK Provinsi Jawa Tengah Ibu Indah Sumarno. Ibu, tepuk tangannya boleh tepuk tangannya? Nah, Assalamualaikum Ibu, monggo. Dan kita panggil juga Ketua Pokja 4 TPPKK Provinsi Jawa Tengah Ibu Dewi. Wah,
Ibu Dewi ini begini-begini metal. Tuh kan Bu, yang tadi 2 salaman, yang ini saya diajak panco Bu. Iya, iya, monggo Ibu Dewi. Dan juga yang terakhir yang sudah hadir cantik luar biasa, kemarin juga ikut fashion show gitu ya. Ketua PPB Ibu Mira Rodi Hartawan. Ibu Mira boleh bergabung juga di sini Ibu. Yeay. Assalamualaikum Ibu, monggo bisa silahkan duduk. Iya, ini sudah bergabung ibu-ibu, tapi saya mau tanya ya, kalau misalkan ibu-ibu udah kumpul sepagi ini sarapan buat orang rumah udah aman Bu? Aman ya Bu? Ibu-ibu mah begitu ya, mau jam berapapun pergi, sarapan gowong omah kita tetap ada ya Bu ya? Hebat banget loh. Memang Bu, menurut saya kulkas yang paling kulkas Doraemon adalah kulkas rumah ibu saya. Karena selalu ada makanan. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh ibu, putra-putri ibu-ibu ya. Selalu ndelok kalau pulang ke rumah mama tuh selalu lihat kulkas pasti ada makanan gitu ya. Nah, kita kali ini akan bicara tentang stunting. Wah, ini kalau bicara tentang stunting tuh kita kayaknya udah ngobrol stunting udah beberapa tahun terakhir ya Bu. Memang pada saat itu beberapa tahun yang lalu Jawa Tengah ini angka stuntingnya cukup tinggi begitu ya, di beberapa kota dan kabupaten kota juga cukup tinggi, walaupun sekarang sepertinya sudah mulai bisa ditekan. Kayaknya sempat tinggi banget waktu pandemi COVID ya Bu, 2021 itu tinggi banget angkanya sampai 2 digit kalau tidak salah begitu ya, angka prosentase stunting di Jawa Tengah, namun sekarang sudah mulai bisa kembali ditekan. Nah, tapi ini menjadi satu concern yang sangat penting. Mungkin saya mau tanya terlebih dahulu kepada Ibu Erna. Ibu Erna boleh ada mic-nya Ibu? Nah, Ibu Erna, wah di Banyumas sendiri mungkin bisa cerita Ibu keadaan stunting yang ada di Banyumas, monggo. Iya, stunting, makasih ya Mbak. Yes. Stunting di Kabupaten Banyumas mungkin juga termasuk yang tinggi. Apalagi kemarin pandemi COVID-19 ini juga kita tidak terlalu turun ke bawah, tidak terlalu sosialisasi karena ada perbatasan-perbatasan. Sampai angka 21, sekian persen kasus stunting di Kabupaten Banyumas. Kemudian kita membentuk tim yang namanya Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati dengan Ketua Pak Wakil dan Wakil Ketua ada PKK dan lain sebagainya. Di situ ada Forkopinda, kemudian semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Banyumas. Kemudian BUMN juga terlibat, CSR juga terlibat, kemudian sampai bawah kecamatan, Forkopinsam, organisasi wanita, sampai turun lagi ke desa kelurahan, turun lagi RW RT yang namanya Tim Percepatan Penurunan Stunting. Kita kroyok bareng-bareng. Karena stunting tidak hanya ditangani oleh dinas terkait saja, tetapi semua masyarakat yang terlibat ini harus ikut bagaimana memantau terutama mereka yang sudah terlanjur lahir stunting. Sehingga bagaimana makanannya yang harus diolah, yang harus diberikan sehingga nanti mereka bisa berat badannya naik, tinggi badannya juga naik. Nah, dengan dikeroyok bareng-bareng seperti ini, kita semuanya dan masing-masing OPD itu menjadi tim pendamping di wilayah, di kecamatan masing-masing. Misalnya OPD di Nakerkop UKM berarti harus mendampingi kecamatan Aji Barang. Dan di situ rumah sakit yang ada di wilayah Aji Barang itu juga terlibat, Forkompinsan terlibat, semuanya terlibat, CSR terlibat, memberikan telur, memberikan vitamin, susu dan lain sebagainya. Kemudian sosialisasi kepada remaja. Setelah dikeroyok bareng-bareng seperti ini, alhamdulillah tahun 2022 kemarin turun menjadi 16%. Dari 21 ya Bu? Dari 21, wow, jadi harus dikeroyok bareng-bareng seperti Ibu. itu. Ternyata tidak bisa ditanganin sendiri oleh dinas, tidak bisa ditanganin oleh masyarakat sendiri atau desa. Biasanya kalau di desa kan, Bapak Ibu ada kasus stunting, kemudian ditengok,
kemudian kita bareng-bareng ke sana, hanya dikasih sembako, di foto-foto bareng, selesai. Ya, Terus ya. apa penanganannya untuk stunting? Kita tidak bisa seperti itu. Kayak seremonial. Diserahkan lagi ke desa, mereka tidak punya uang. Ya. Terus stunting di desa ada banyak. Jadi OPD wajib menjadi pendamping di kecamatan sampai kasusnya betul-betul selesai. Tapi ini baru turun 16, kita tidak boleh lengah, kita juga harus continue terus sehingga nanti ada sosialisasi kepada remaja juga. Kemudian dimulai dari remaja, ibu hamil, mereka juga menyusui, memantau, by name by address, harus tahu itu semuanya di situ kalau di Banyumas seperti itu. Ibu kalau misalkan dilihat berarti pendataan menjadi sangat penting ya Ibu ya? Sangat penting, by name, by address pendataan, itu kan iya, pendataan harus. dan harus real. Ya harus real. Harus real harus ya real, data itu betul. karena memutuskan sesuatu datanya emang harus bisa dipertanggungjawabkan Iya, ya untuk betul, stunting ini. harus Baik, Ibu Indah kalau dari provinsi sendiri begitu ya, concern terbesar untuk stunting ini sebenarnya ada di mana? Dalam arti pastikan pencegahan begitu ya. Apa gerakan-gerakan nyata yang dilakukan oleh provinsi agar pencegahan atau preventif stunting ini bisa menjadi nyata Ibu, gerakan nyata? Oh ya, terima kasih Mbak Nesa ya. Kalau untuk di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah itu secara garis besar kita ada 3 program untuk pencegahan stunting ini ya. Yang pertama ini unggulannya Dinas Kesehatan ya Mbak Dewi ya. Kita kenal dengan 5 Jateng Gayeng. Yang pertama? Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Oh, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Ya. Wow, Itu yang diinceng barang Bu. Ya, harus diinceng. Sing diinceng Ya. apa nih Bu? Nah ini program ini itu kita memantau 4 fase dari persiapan kehamilan, kemudian selama kehamilan, kemudian di saat persalinan dan yang setelah proses masa-masa nifas. Nah itu jadi 4 fase situasi ibu yang hamil sampai dengan melahirkan itu harus dalam pantauan. Itu yang menjadi target sasaran 5 tadi Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Agak susah ya, agak repot ya. Itu ya, kesleo dikit beda arti ya Bu. Itu beda arti. Harus hati-hati dan penuh benar-benar keluar dari hati karena gerakan itu sangat penting ya untuk pencegahan stunting. Kemudian program yang kedua itu Jokawin Bocah. Jokawin Bocah. Kayaknya ada gerakan tangannya ya Bu ya, Jokawin Bocah ya. Nah ini gimana Bu Dewi gerakannya Bu Dewi? Ini dari Srikandi Jawa Tengah yang memandegani Jokawin Bocah ini. Ini jadi juara ya, inovasi ya. Nasional ini. Luar biasa. Jokawin Bocah itu satu gerakan yang mengedukasi ke masyarakat. Kita menggerakkan seluruh TPPKK ya, dari level Dasawisma sampai ke tingkat kabupaten kota. Ya. Tepuk tangan untuk ketua tim penggerak PKK di kabupaten kota yang menjadi ujung tombak kita untuk bisa melaksanakan program-program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jokawin Bocah ini kita pada prinsipnya adalah yang pertama tentu kita melindungi hak-hak anak ya. Hak-hak anak, kemudian supaya dia bisa nantinya memasuki masa perkawinan yang matang. Iya. Usia berapa Bu sekarang? 19 tahun ya. Nah, usia perkawinan yang matang, dengan usia perkawinan yang matang itu otomatis membawa kesiapan baik secara fisik maupun psikis kepada ibu sehingga nantinya akan bisa menekan angka kematian ibu dan bayi. Ya. Oke. Ya, baik program, Bu. Masih satu lagi. Masih satu lagi. Tadi ada 5 ada Jokawin Bocah, satu lagi apa Bu? Satu lagi kita sebut ceting ketan. Hah? Apa Bu? Ceting ketan. Cegah stunting. Kelompok rentan. Nah, ini ceting ketan. Ceting ketan. Ini kita menggerakkan program KB. Intinya dari program KB ini adalah kita mencegah kelahiran di usia yang terlalu muda. Kemudian
kelahiran yang terlalu sering, yang ketiga kelahiran yang jaraknya terlalu dekat, dan yang keempat itu kelahiran dari ibu yang terlalu tua. Nah, itu dari target-target yang untuk program Ceting Ketan itu. Nah, nanti untuk detailnya implementasinya ini Ibu Dewi ini yang langsung turun ke lapangan memberikan sosialisasi, kemudian lebih dekat dengan masyarakat juga ya. Tim penggerak PKK. Kebetulan beliau kan ketua Pokja 4 yang membidangi KB ya. Itu baik, terima kasih Bu Indah. Oke, nah saya langsung tagih aja ke Bu Dewi, Mbak Arti ya. Bu Dewi, jadi di antara ketiga ini kan berarti sudah berjalan gitu ya. Kalau dilihat, mana yang paling memberi dampak terhadap penekanan angka stunting itu yang pertama. Yang kedua, artinya kita bisa melihat itu ibu-ibu yang ada di sini, oh berarti kui sing tak terus ke misalkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang inovasi, artinya kan setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri begitu. Apa yang bisa digali dari situ? Ya. Terima kasih Mbak Nesa. Ini kan ada ibu-ibu yang luar biasa ya dari kabupaten kota, justru malah yang terjun langsung malah dari ibu-ibu tim penggerak PKK kabupaten kota. Sekali lagi kami dari provinsi juga mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan buat ibu-ibu sekalian dulu ya. Ini nih. Karena inovasinya kan sangat luar biasa Mbak Nesa. Jadi kalau kita lihat mana yang lebih unggul, ya semuanya harus digerakkan bareng karena itu harus secara paralel ya. Jadi pencegahan stunting sekali lagi tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Tadi Bu Ena juga sudah menyampaikan, kita harus keroyok bareng ya. Nah sekarang kita fokus seperti nanti lomba Soto Sukaraja, ini kan salah satunya juga mana yang bergizi ya untuk anak-anak, salah satunya bisa ambil dari situ. Kita lihat dulu, selama ini kita banyak sekali program untuk stunting adalah bagaimana kita memberikan gizi yang terbaik bagi anak ya. Selain gizi, kemudian juga dari lingkungan, ya. Makanya kan ada sentuhan-sentuhan yang dimana tidak hanya gizi saja, tapi lingkungan, sanitasi penting juga, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kadang terlupakan itu, ya. Nah, bagaimana cara cuci tangan yang baik itu seperti apa? Kemudian sarana lingkungan, iya, itu juga mencegah stunting juga. Karena stunting itu yang penting adalah pencegahannya, ya. Pencegahannya, makanya tadi disampaikan sama Bu Indah juga ini nyambung. Mulai dari perempuannya dulu, ini kan perempuan-perempuan yang sangat luar biasa ibu-ibu sekalian di sini. Kalau perempuannya itu melek secara ekonomi, ini makanya ada UMKM di sini itu kan melek ekonomi dulu. Kalau belum melek ekonomi bagaimana dia bisa memikir makanan yang bergizi, ya kan? Nah melek ekonomi, kemudian sekarang kan juga ada melek secara media, ya. Informasi itu banyak sekali di sana ya. Nah dari situ nanti bagaimana sasaran kita, ke siapa sih sasaran yang stunting itu kan justru ibu-ibu dulu, kemudian anak-anaknya. Nah program Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu yang di sini itu kan bisa menggandeng PKK itu kan mitranya banyak ya. Anak-anak terutama, digandeng aja, ada forum genre, forum anak, kemudian Karang Taruna, forum OSIS, gandeng aja. Makanya salah satu sasaran kita supaya anak itu mau minum pil tambah darah, tablet tambah darah itu gimana? Kalau yang ngomong kita itu mungkin biasa, tapi kalau anak-anak kan sebaya, lebih mudah. Makanya tim penggerak PKK sekarang juga sudah pada gandeng tuh forum-forum anak. Kemudian anak-anak supaya tidak terjadi perkawinan anak ya. Perkawinan anak itu sangat-sangat dampaknya itu luas. Mulai dari tadi ya memang yang disampaikan Bu Indah, secara undang-undang tidak boleh menikah di bawah 19 tahun. Tetapi secara kesehatan itu wanita, perempuan itu minimal 21 tahun. Laki-laki supaya dia pikirannya dewasa 25 tahun gitu ya. Sehingga kita cegah bareng-bareng. Karena yang penting di sini adalah pencegahannya. Tadi yang jateng gayang nginceng wong ngeteng itu sebenarnya peran bapak itu juga ada, peran suami maksudnya. Yang nginceng bapak? Pak, intinya bukan masalah nginceng secara fisik ya, tetapi dia menjadi suami siaga Mbak Nesya ya. Suami siaga. Para suami siaga. Ya gitu ya.
mulai dari tadi, jadi biar tahu, merasakan bagaimana sih, kan bapak-bapak nggak mungkin bisa hamil, ya kan, bapak-bapak kan mungkin bisa menyusui, jadi biar ikut merasakan, ikut mencegah ya, supaya tidak terjadi stunting, supaya nanti anaknya sehat gitu ya. Jadi sekali lagi pencegahan itu lebih penting daripada untuk penanganannya. Betul, betul. Ya. Dan itu harus dilakukan oleh semua sektor. Jadi kita harus bekerja sama. Dikeroyok kalau kata tadi. Dikeroyok oleh. Nah, Ibu mungkin Bupati, nanti Mbak Nesa kan bisa, justru ibu-ibu di sini nanti kan yang luar biasa, apa sih best practice-nya di masing-masing ya. Iya, iya. Oke, baik Bu Dewi. Oh, kalau Bu Dewi ngomong tatul gitu ya. Oke, Ibu Mira. Ibu Mira mungkin bisa diceritakan juga bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh PBB mungkin ya untuk akhirnya terkait dengan stunting ini, Ibu Mira. Terima kasih Mbak Nesa. Kalau saya melihat dari penjelasan Bu Erna dan ibu-ibu semua, memang kalau stunting ini lebih baik pencegahan. Dan usaha-usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu tim penggerak PKK ini luar biasa ya. Jadi memang langsung ke sasarannya ya ibu-ibu ya. Jadi memang harus dikerjakan bersama-sama. Kalau di PPB sendiri, PPB itu adalah Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia, ibu-ibu. Nah, jadi di sini kami sering sejauh ini usahanya itu bersama-sama dengan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Sejauh ini yang dilakukan adalah mengedukasi. Bagi saya yang penting adalah edukasi orang tua, terutama ibunya dulu gitu. Kalau di kami yang sudah dijalani adalah sosialisasi kesehatan. Jadi seperti kami pernah mendatangkan Mas Aderai dalam rangka untuk mengedukasi orang tua untuk hidup sehat dulu. Kalau mereka sudah hidup sehat, otomatis nanti akan mengedukasi juga anak-anaknya untuk menjadi hidup sehat, menjaga gizi anak-anaknya gitu. Kami juga pernah mendatangkan YKKI. YKKI itu Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi ternyata seperti juga stunting, kanker itu sebetulnya lebih baik mencegah. Kalau dicegah pada anak-anak itu akan lebih baik daripada mengobatinya akan lebih sulit. Gitu. Dan selain itu kami juga pernah mendatangkan narasumber BNN karena dalam usaha kami juga untuk mengedukasi orang tua untuk hidup sehat tanpa narkoba, dan tentunya itu kalau orang tuanya tanpa narkoba dan dapat mengedukasi ke anak-anak. Selain itu saya juga pernah diskusi sama Bu Erna ya Bu, pernah kita ingin juga mengadakan sebuah sosialisasi kesehatan, talk show yang menghadirkan tenaga medis untuk masalah stunting. Jadi menurut saya yang penting memang edukasi ke orang literasi tuanya. Literasi. Literasi memang menjadi hal literasi dengan berbagai macam cara. Seperti tadi Ibu Dewi bilang, kalau yang ngomong anak sama-sama anak muda gitu ya, akhirnya mau tuh minum suplemen penambah darah dan segala macam. Tadi saya diingetin juga sama Bu Erna, hayo HB gitu ya. Saya harus cek lagi nih, HB saya emang keseringannya rendah juga nih Bu ya. Karena apa Bu? Karena kebanyakan diet katanya. Padahal diet itu kan maksudnya hidupnya biar lebih sehat ya Ibu ya. Jadi ada yang salah. Tapi tadi menarik ya, jadi ada Aderai, ada dari kanker. Artinya bahwa semuanya itu emang demi kesehatan. Kalau semuanya kesehatannya oke, mudah-mudahan stuntingnya juga pasti ditekan angkanya begitu ya Ibu Mira ya. Oke, ini saya dapat bocoran katanya ada sebuah inovasi dari Temanggung. Mungkin TPPKK Temanggung ada. Halo Ibu, boleh dikasih mic? Boleh dikasih mic? Ada mic-nya? Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, saya dengar-dengar katanya ini ada inovasi yang mungkin bisa menjadi inspirasi dari Temanggung, Ibu. Belum nyala Mas, Kakak. Mas. Nggak nyala Mas. Belum nyala kakak. Sini Bu. Ya. Cek. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Maulani Saragi. Saya Ketua TPPKK Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah kami kemarin
tanggal 12 kick off bersama mengatasi stunting. Kita bekerja bersama seluruh lapisan memberikan makanan kepada target, yaitu anak-anak yang stunting dan ibu-ibu yang terindikasi KEK selama 90 hari tanpa jeda. Sebentar, berarti bayinya juga dikasih? Bayi balita yang terindikasi stunting. Terindikasi? Stunting, Oke. dan ibu-ibu yang KEK selama 90 hari tanpa jeda. Oke. Jadi kami buat satgas dan ketua TP PKK desa sebagai ketua satgas di desa. Jadi kami buat dapur umum selama 90 hari ke depan. Wow. Tanpa jeda. Jadi ketua TPPKK desa sebagai ketua satgas bikin dapur umum ya untuk memberikan makanan kepada anak-anak yang terindikasi stunting dan ibu-ibu yang kekurangan energi kronis, ibu-ibu hamil yang kekurangan energi kronis tadi. Ibu, sebentar, ini menarik dan 90 hari tanpa henti Ya. dibuka dapur umum di setiap desa. Di setiap desa. Di setiap desa, artinya berarti berapa banyak yang dibutuhkan, berapa banyak makanan yang dibutuhkan itu sudah ada datanya. Ada datanya. Begitu ya? Semua terdata setiap desa. Kita data dulu sebelum Berapa bayinya, berapa semua desa. orang tua, Ya. ibu hamilnya Ya. gitu. Kita kasih setiap hari, jadi kudapan seperti bubur ayam atau bubur kacang hijau. Yang bergizi bubur gitu sum ya, yang Bu? bergizi. Itu pagi, siang, malam? Enggak, cuma sekali. Oke. Jadi sekali kudapan, sekali seminggu makanan lengkap. Jadi yang kudapan itu harganya 7.000, yang makanan lengkap 14.000 seminggu sekali. Yang kalau yang kudapan tiap hari. Setiap hari. Kalau yang Makanan makan lengkap seminggu sekali. Seminggu sekali, tapi tiap hari tanpa henti selama 90 hari. Kenapa 90 hari, Bu? Karena kita meyakini anak-anak yang terindikasi stunting tadi, mudah-mudahan di 90 hari itu, mudah-mudahan mereka keluar Bisa dari naik. zona stunting. Ya. Oke, Dan indikatornya berarti dari berat badan, tinggi Berat badan, badan, segala macam. tinggi badan, dan sebagainya. Yang pokoknya terindikasi stunting dan ibu-ibu yang KEK. Oke. Karena kami meyakini ibu-ibu yang KEK biasanya Menurunkan. angka lahir akan bayi-bayi stunting. Oke. Dan alhamdulillah kita libatkan semua. Jadi ini dana desa yang dipakai untuk memberikan PMT kepada anak-anak stunting. Oh, jadi itu menggunakan dana desa. Yang pertama dana desa, ya itu untuk anak-anak yang stunting. Untuk ibu-ibu yang KEK kita pakai anggaran dari DAK. Oke. Jadi secara dana pun gotong royong ya, Bu ya. Dana pun gotong royong. Ya, Terus ya, kita ya. juga kasih pemberian vitamin Oke. untuk anak-anak yang terindikasi stunting tadi. Vitamin untuk menambah nafsu makan. Oke. Jadi makanannya sudah kita atur selama 2 minggu. Jadi sehari pertama kita kasih makan ini sampai 14 hari, terus kembali lagi. Ya makanannya tentu yang bergizi dan insya Allah makanan itu tidak hanya bergizi tapi enak. Ya. Jadi makannya juga. Jadi makannya supaya, nah untuk supaya, ya memang kesulitan kami yang pertama kalau kita masak mungkin gampang, Ya. kita mengantarkan makanan kepada target itu juga gampang. Kesulitan kita adalah memastikan makanan itu sampai ke perut target tadi. Karena Itu diantar atau mereka ngambil gitu, Bu? diantar. Oh, diantar ke rumah bahkan. Diantar ke rumah. Oke. Jadi ini memang betul-betul gotong royong. Oke. Jadi satgas di setiap desa ada sekitar 24 anggota satgas. Oke, Bu, ini kan sudah terjadi ya, Bu ya? Jadi kemarin baru kick off, jadi hari ini udah terjadi. Oh begitu, jadi nanti 90 hari ke depan 90 ibaratnya gitu ya, 90 ya. hari ke depan akan Ya. dilihat nih efektivitas. Kita mungkin akan monep terus ya, mungkin sebulan kita akan lihat. Mudah-mudahan karena yang lalu pernah kita berikan anak-anak yang kurang gizi, ya kurang gizi buruk gitu. Kita kasih susu yang kandungannya bukan hanya susu tapi ada protein tinggi. Ya. Dan ternyata di 10 hari naik 3 on. Oh, artinya memang angka menunjukkan memang ada perubahan yang Ya, positif ada perubahan. gitu ya, Bu. Mudah-mudahan
kita akan monep setiap 1 bulan nanti, pokoknya kita akan keliling sebenarnya ke tiap desa, karena ini memang akan menjadi riuh bergotong royong bersama setiap hari di desa-desa yang satgas-satgas yang itu ber-SK semua, yang ketua tim penggerak PKK desa, ya bersama-sama gotong royong masak setiap hari kepada luar biasa dedikasinya. Mungkin itu. Iya, Ibu, terima kasih sudah sharing dengan kita, luar biasa. Ini bisa menjadi satu inspirasi juga yang mungkin bisa ditiru di daerah-daerah lain atau kabupaten kota lain ya. Sebentar Bu, sebelum ngomongin stunting lagi, ini ibu-ibu yang di belakang jangan mulai masak ya Bu. Masya Allah. Saya curi-curi lihat iki ono sing wes ungkap daging ono sing. Ibu-ibu nanti lomba masaknya bareng ya, jangan mulai masak dulu, nggak usah curi-curi ya Bu ya. Oke, nanti ada penilaiannya dari juri loh Bu ya. Oke, baiklah, yuk kita ngobrol lagi. Nah, Ibu Erna, kalau di sini sendiri di Banyumas sendiri begitu ya, ada inovasi-inovasi apa juga yang mungkin bisa di-share Ibu? Iya, yang tadi saya sampaikan bahwa OPD itu menjadi pendamping masing-masing kecamatan. Itu kan di sana Pak Bupati tidak menyarankan bahwa OPD hanya memberikan sembako setelah itu selesai. Kalau memberikan sembako, dimakan siapa? Oh, satu belum keluarga. tentu tempat sasaran. Belum tentu tempat sasaran. Ya. Dikasih sembako pada keluarga, kemudian dimakan satu rumah. Anak yang terindikasi stunting dikasih apa? Nah, 3 hari selesai. iya. Jadi kita hampir sama bahwa kita audit stunting dari masing-masing kecamatan, pendamping desa, pendamping kecamatan, pendamping desa dari OPD, karena stunting itu kan bukan hanya karena masyarakat itu tidak mampu. Kalau tidak mampu kita kasih sembako dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena penyakit bawaan. Itu dari audit semuanya tercatat, ada datanya. Kalau penyakit bawaan itu kita kerjasama dengan puskesmas, rumah sakit, berarti kan harus difasilitasi untuk ke rumah sakit. Atau pola asuhnya yang tidak baik. Nah, kalau pola asuhnya yang tidak baik, karena di Banyumas juga banyak terjadi bahwa orang yang mampu, mereka pegawai, punya rumah bagus, punya mobil, anaknya stunting. Oh, banyak juga jadi seperti ini itu. Tidak selalu kaitannya bukan dengan juga, ekonomi ya Bu? Iya, bukan karena ekonomi, bukan juga karena penyakit bawaan. Artinya pola asuhnya yang kurang baik juga. Mungkin literasi yang tadi Ibu Mira juga katakan di situ. Jadi kita audit semuanya apa sih dari masing-masing dinas itu di sana terjadi, kenapa terjadi stunting, itu ada apa di sana. Mungkin juga tadi sanitasinya kurang baik, kemudian rumahnya tidak layak huni. Nah, ini kita kenapa kerjasama dengan semua OPD? Oh, di sana rumah yang tidak layak huni, tidak baik, kurang ventilasi udara. Kita coba untuk membangun sehingga mereka lebih baik lagi. Sanitasinya kurang baik. Oh, kalau sanitasinya kurang baik berarti airnya di sana dia memakai apa? Oh, mereka masih BAB di sungai, masih BAB sembarangan. Nah, ini kita sosialisasi ke sana bahwa semua desa ini masyarakat untuk tidak BAB sembarangan, sehingga anak-anak ini juga mendapatkan gizi. Kemudian tadi saya juga sudah mulai masuk dengan tim penggerak PKK, Dinas Kesehatan ke sekolah-sekolah. Karena mereka di sekolah-sekolah kita coba cek HB-nya, itu rata-rata di bawah 10, terutama yang anak perempuan. Harusnya 10 ya Bu ya? Harusnya kan 10 ke atas nih. Minimal 10. Itu masih di bawah. Kenapa? Setelah kita cek, ditanya itu makanannya instan. Oh iya sih Bu, iya, tidak kurang dan micin dan lain sebagainya. Makaroni pedas. Betul, pada saat kita kasih penambah darah tidak diminum.
Oh. Tidak mau karena rasanya tidak enak. Iya. Jadi dia terima, nanti nggak tahu dibuang Iya. atau apa. Jadi sebisa mungkin setiap hari Jumat misalnya makan bareng di situ, diminum bareng di situ gitu loh. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian ada inovasi lagi, kita kerjasama dengan Tribun. Oke. Ya, itu kita pemberian telur selama 6 bulan. Setiap Setiap hari. Oh, setiap hari. Oke, dua untuk yang terindikasi stunting. Oke. Jadi yang sudah terindikasi stunting itu telur tadi sama dengan kader-kader PKK, kemudian diberikan kepada anak-anak yang betul-betul stunting itu, entah itu nanti direbus, diolah menjadi cake, kemudian diolah jadi apa yang anak-anak suka, itu kita sudah kerjasama dengan Tribun, sudah mulai untuk masuk ke desa-desa yang memang ada stuntingnya. Ya, oke. Artinya tadi kita sempat sebut bahwa setiap daerah memiliki setiap karakternya, artinya bisa disesuaikan begitu ya Ibu Dewi ya. Provinsi memberikan blueprint ini yang bisa dilakukan. Kabupaten yang mengembangkan. Kabupaten yang mengembangkan sesuai dengan Kondisi data-datanya masing-masing. juga gitu ya Bu Dewi ya. Saya ke Bu Indah dulu. Ibu Indah sebenarnya kalau udah melihat begini ya kabupaten kota kan memang bergerak ya dengan ininya sendiri gitu. Akhirnya apa yang paling ditekankan kalau dari provinsi? Misalnya apakah ada target? Misalnya begini, oh dalam waktu ini harus turun sekian persen misalnya begitu. Apakah ada hal-hal seperti itu yang di concern dari provinsi atau bagaimana Ibu? Oh ya, kita ada strategi ya. Strategi kita menurunkan angka stunting 14 di bawah angka 14 ya Bu Dewi ya. Di tahun 2024 angkanya ada di bawah 14. Nah, ini prevalensi di Jawa Tengah ini masih 50-50 ya. Kalau tidak salah ada sekitar 17 kabupaten kota yang Masih yang tinggi. angkanya itu di bawah 20 sama Oke. atau di bawah 20 dan selebihnya masih di atas 20 ya. Oke. Nah, ini yang ada pemetaan dari provinsi kabupaten kota mana yang butuh effort lebih, pendampingan lebih dari provinsi sehingga bisa mencapai target di angka 14 ya Mbak Dewi ya. Di bawah 14. Kalau sekarang Ini sepertinya angkanya masih 21-an ya Bu, 20 ya Bu, 20 ya. Iya. Oke. Tapi angka itu juga karena itu merupakan rasio antara penyandang stunting dengan kelompok yang mempunyai ciri khas yang sama, jadi memang secara angka itu Masih bias ya. yang masih bias sebenarnya ya, karena kalau kita lihat untuk wilayah kota itu memang cenderung rendah. Oke. Nah ini yang kalau dari data itu yang masih cukup tinggi mungkin di Brebes ya Mbak ya. Iya, Di Brebes itu termasuk yang cukup tinggi. Tapi ini bukan berarti Tidak teman-teman bergerak. tidak Ya. bergerak enggak. Tapi memang Kondisi. effort itu harus lebih supaya masyarakat itu bisa teredukasi dengan baik. Ya. Nah, Artinya memang ada target-target yang Ada, bisa iya. disengkuyung bareng untuk bisa Iya. mencapai target tersebut begitu ya Ibu Iya, Ida ya. iya. Baik. Ini sebelum saya ke Bu Dewi, saya mau ngingetin sekali lagi ibu-ibu yang ada di belakang jangan mulai masak dulu ya Bu. Ya, jangan mulai. Ini udah rame banget di belakang. Kluntang, klunting. Ya, jangan mulai masak dulu. Nanti soalnya bareng-bareng sama jurinya ya, ibu-ibu ya. Oke, baik. Bu Dewi, nah Bu Dewi ini kan yang paling, maksudnya banyak juga terjun. Apa sih Bu, kenapa stunting ini kok menjadi isu bertahun-tahun? Kenapa Bu? Karena maksudnya saya, misalkan saya gitu ngobrol atau talk show tentang stunting tuh berkali-kali juga gitu. Karena saya melihat bahwa usaha dari PKK Kabupaten Kota, Provinsi itu nggak kurang-kurangnya. Bahkan dari DPRD juga, dari BPIB juga. Tapi kok udah sebegitunya, kok angkanya masih banyak. Kenapa Bu Dewi sebenarnya? Kalau dilihat ya dari Provinsi Jawa Tengah itu masih 20,8 ya tahun ini. Tapi kita tidak usah berkecil hati dengan angka tersebut ya. Karena kami lihat itu
usaha dari Bapak Ibu sekalian itu kan sudah luar biasa ya tadi yang disampaikan Bu Erna maupun Bu Eni yang ada di lapangan. Mungkin nanti Mbak Nesa juga bisa tanyakan ini mumpung ada ibu-ibu ketua tim penggerak PKK biar kelihatan semua bahwa usaha kita itu sangat luar biasa loh. Jangan hanya dilihat dari angka ya. Yang penting bahwa kita menangani itu sudah maksimal. Sangat-sangat maksimal karena kami pun juga lihat di lapangan luar biasa. Tetapi kita yang lihat gini. Bagaimana supaya anak-anak itu menjadi cerdas, smart ya, karena itu adalah aset bangsa. Nah, salah satunya adalah dengan menurunkan stunting tersebut. Tapi angka yang ada itu kan sebenarnya survei ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kenyataan di lapangan kita itu sudah berusaha sangat-sangat maksimal ya. Sehingga kita di sini tuh enaknya di kabupaten kota Jawa Tengah itu kan sharing, banyak sharing. Pertemuan-pertemuan seperti ini kan sebenarnya banyak sharing. Apa yang best practice dari masing-masing kabupaten kota itu sangat membantu juga. Jadi alhamdulillah dengan banyaknya pertemuan, kemudian banyaknya tadi contoh baik ya yang sudah dilakukan di Banyumas, contoh di Temanggung itu sebenarnya di kabupaten kota itu juga banyak. Mbak Nesa, jadi nanti Panjenengan bisa menanyakan ini mumpung ini ibu-ibu sudah ada ya. Nanti ya kalau ada waktu supaya apa? Kita itu sebenarnya sudah mensengkuyung bareng lah ya. Alhamdulillah dari pihak swasta, kemudian dari CSR itu juga banyak sekali mendukung. Dan ada lagi yang orang tua asuh untuk pencegahan stunting kan juga ada, penanganan stunting kan juga. Ya. Jadi yang tadi tepat sasaran itu benar ya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah berupaya tetapi yang menggunakan bukan yang tepat, sasaran yang tepat kita. Ya. Nah, yang penting sebenarnya ada apa? Perubahan perilaku. Ya. Bagaimana sih supaya yang tadinya makan anak itu diberikan misalnya pisang baru berapa bulan sudah diberi itu kan perilaku sebenarnya yang harusnya tidak diperbolehkan. Kemudian dari tadi sanitasi itu perilaku. Sudah ada jamban kenapa enggak dipakai? Malah masih pakai di sungai. Itu kan perilaku. Yang penting itu sebenarnya perubahan perilaku. Alhamdulillah sebenarnya di Jawa Tengah itu lebih mudah lah untuk merubah perilaku tersebut. Itu. Ini saya jadi pengen lempar langsung nih. Tapi saya nggak nanya best practice, saya mau nanya apa kendala. Ya, mumpung siapa tahu ini bisa jadi bahan diskusi juga. Apakah ada dari ibu-ibu TPPKK yang ada di kabupaten kota ini? Apa sih sebenarnya yang ingin dicurhatkan ini ya terkait stunting gitu? Saya tuh sudah melakukan ini, tapi begini gitu. Mungkin ada dari ibu TPPKK yang hadir di sini, monggo. Oh ibu, dari Kebumen. Nah ini sudah disediakan Bu. Oke, sambil menunggu ibu-ibu yang ikut lomba masak, ini namanya bukan cepet-cepetan masak ya Bu ya. Nanti yang dinilai rasanya bukan cepet-cepetan, bukan master chef Bu ini ya. Bukan master chef yang jam sekian sampai jam sekian, bukan ya. Nanti rasanya Bu, jadi bukan cepet-cepetan masaknya ya. Oke, baik. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen. Mungkin ada sedikit kendala ya dari Kabupaten Kebumen karena mengingat kondisi geografis di Kabupaten Kebumen yang ada laut dan ada pegunungan. Ya. Kami untuk penanganan stunting alhamdulillah ada program Ceting Apik dari Pokja 4 dan disengkuyung semua dari Bupati dan dinas-dinas terkait dan alhamdulillah kami sudah melaksanakan hari ke-74 hari ini untuk program permakanan yang langsung kita salurkan ke yang tepat sasaran anak-anak ya. Jadi kader-kader paling bawah kami di PKK Desa, kadernya posyandunya kami bergerak setiap hari selama 90 hari dan kami alhamdulillah lebaran pun kami tetap berjalan dan kami sudah monitoring setiap desa dengan dijadwal ya karena jumlah personil PKK kami yang memang terbatas dan alhamdulillah untuk kondisi yang tidak ini alhamdulillah kader kami yang ada di pegunungan itu walaupun anaknya tidak bisa ini karena struktur geografis dari Kabupaten Kebumen yang
agak jauh dari biasanya kami tempatkan satu tempat, tapi karena terkadang kondisi cuaca ataupun yang lainnya, jadi dari kader kami itu mengantarkan langsung ke tempat anak tersebut yang stunting itu. Artinya berarti kendala geografis bukan menjadi sebuah kendala yang bisa teratasi gitu ya, selalu ada solusi gitu ya Ibu ya? Betul. Karena ada lautan pula yang ini kan pegunungan juga. Oke, baiklah. Ini artinya memang semuanya harus punya niat yang kekeh ya Ibu ya? Betul. Ibaratnya kalau bahasa Perancisnya tuh ngiyang gitu ya Bu ya? Pokoknya kudu ngiyang gitu. Tekan pegunungan, tak tekan pegunungan gitu ibaratnya. Betul. Begitu ya Bu ya. Wah luar biasa. Terima kasih dari Kebumen. Mungkin ada lagi dari wilayah. Oke baik silakan Ibu. Wah ini dia. Ini kalau kayak gini enak nih bisa denger ya dari yang tempat-tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim PKK Kabupaten Grobogan. Kendala di tempat kami yaitu stigma. Jadi kalau ada desa yang disebut ada anak stuntingnya, ada penolakan dari kepala desa. Kemudian juga stigma di ibu dari anak stunting. Dia malu karena dianggap anaknya stunting. Kita memberi bantuan melalui gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, memberi makan siap saji selama 6 bulan, itu juga ada kebosanan. Saya kira kita harus benar-benar memberikan sosialisasi mengenai angka stunting yang disampaikan Bu Dewi tadi bukan menjadi sesuatu yang memalukan, tapi itu harus kita garap bersama-sama sehingga wilayah kita terbebas dari stunting. Demikian. Oke, baik. Wah, ini stigma ini di Indonesia tuh soalnya banyak ya Bu ya, stigma ya. Ternyata stunting juga kena stigma. Makanya di BI juga akhirnya di banyak literasi, banyak edukasi tentang ini. Agar ini bukan sesuatu hal yang memalukan, justru kalau malu malah nggak selesai nih kasusnya. Nah, mungkin Bu Dewi bisa memberikan insight Bu tentang stigma ini. Bagaimana seharusnya atau pendekatan edukasi seperti apa yang harusnya dilakukan begitu ya agar stigma-stigma ini paling tidak bisa menurun. Kita ingat Bu, kalau misalkan kita ingat ada zaman dulu tuh stigma sebuah penyakit, ya kusta pernah, gitu kan ya. Kita ingat juga zaman baru kemarin Bu pandemi Covid ya. Kalau ada yang kena Covid, stigmanya langsung macam-macam gitu ya. Tapi ternyata dengan edukasi yang bombardir informasi bisa, mungkin Bu Dewi bisa cerita Bu. Ya. Jadi kalau menghilangkan stigma itu susah-susah gampang ya. Yang penting adalah banyaknya edukasi supaya apa? Manfaat supaya tidak stunting itu yang penting. Jadi supaya orang tua terutama, biasanya kan malah orang tua yang malu ya. Apalagi yang perekonomiannya cukup ya, itu kan atau mampu itu malah yang malu. Sehingga banyaklah melakukan edukasi kepada beberapa orang tua yang ada. Dan edukasi itu kan tidak harus secara offline kan, tatap muka, tapi banyak sekali melalui media-media yang ada kita manfaatkan. Apalagi sekarang medsos kan ada di mana-mana dan itu lebih murah kan, gratis. Nah sekali lagi banyaknya pertemuan kemudian banyak edukasi itu yang penting supaya orang tua itu terutama ibu-ibu harus teredukasi. Makanya perlunya ibu-ibu itu melek ekonomi, kemudian tadi melek media, itu sebenarnya banyak menyaring beberapa informasi yang ada. Supaya stigma, kalau orang stunting itu jadi malu itu nggak ada lagi. Jadi kita cegah bareng-bareng, mulai dari diri sendiri dulu. Ini artinya saya melihat kreativitas dalam edukasi ya, ini akhirnya kalau biasanya kan kita sosialisasi, ibu-ibu kumpulin. Sekarang kayaknya udah bukan itu lagi gitu ya, kreativitas untuk mendekati ibu-ibu. Kalau misalkan kalau di marketing, di dunia marketing itu ada digital marketing gitu ya, dengan segala macam kreativitasnya. Sekarang sepertinya cara sosialisasinya pun harus kreatif agar nggak bosan. Banyak lomba. Ya kan, kemudian ada jingle itu tadi, jingle itu kan sebenarnya anak-anak yang membuat ya, jingle Jokawin Bocah itu kan anak-anak yang membuat. Jadi mereka edukasi tapi lewat lagu dan gerak dan lagu, kemudian membuat video-video pendek itu. Jadi tidak seperti ini menggurui ya kesannya, itu kan lebih kreatif lagi. Banyak kita lihat di IG-nya PKK di kabupaten kota itu luar biasa itu. Nah sekarang saya mau nanya, Bu, kalau di tempat ibu-ibunya pakai Instagram nggak?
Hah? Yang itu, yang apa terindikasi stunting segala macam tuh pakai Instagram boten? Enggak Bu ya? Enggak, ada yang enggak. Ibu dari wilayah dari Rembang, ada yang enggak. Karena ini akhirnya harus dipetakan ya Bu. Udah kita bikin bagus-bagus, ternyata nggak lihat gitu kan ya. Oke, berarti emang berarti kalau di Rembang lebih baik apa Bu? Langsung ketemu, tapi gimana caranya Bu sosialisasinya biar nggak bosen Bu? Nah, boleh Mas Bagas boleh dibantu untuk dinyalakan? Ini misalnya yang kami untuk sampel di Kabupaten Rembang, kami mengambil sampel untuk desa Pasar Banggi, yang mana ekonomi untuk UMKM-nya besar. Sudah sampai ke luar negeri. Dulu dari duta mana itu sudah berkunjung di sana. Tapi kok di sana kok malah banyak sekali stunting. Pada waktu itu 38. Ini di Rembang. Di Rembang ya Bu ya? Tapi kami ambil sampelnya itu. Karena yang lain kan tidak seuah itu. Padahal di situ semua UMKM jalan. Maksudnya secara ekonomi harusnya oke. Ya, oke, kan harusnya gitu. Ya, harusnya ya, tidak ya. ada stunting. Ya. Kenapa seperti itu? Terus saya masuk ke sana bersama dengan ibu-ibu tim penggerak PKK kecamatan, PKK desa, juga dari kami masuk ke sana. Ya. Terus dengan puskesmas kita bersama-sama. Kenapa yo? Padahal di situ banyak sekali ibu-ibunya yang pinter memasak. Dijual laris, UMKM-nya juga laris. Kalau lebaran ini puasa banyak orderan sampai nggak mau. Nah ini karena mungkin ibu-ibu tadi belum bisa memberikan sosialisasi. Jadi kami mengadakan belajar bersama. Jadi nanti yang tingkat remaja kita ajak bersama. Diberi edukasi bagaimana cara hidup sehat dan bagaimana cara mengonsumsi makanan yang sehat. Jadi diberi vitamin tadi, kita pertemukan remajanya dengan posyandu remaja. Yang kedua, ibu-ibu usia subur. Itu kita ajakan kelas bersama dengan suaminya. Sehingga kalau bersama dengan suaminya kan suaminya juga mendukung. Jadi kapan kita harus menentukan untuk bisa hamil dan kapan kita harus bisa hamil. Nah itu. Setelah itu ibu-ibu yang sudah mempunyai anak kecil-kecil balita, lah itu kita juga beri edukasi bagaimana cara memberikan menu makan yang sehat. Padahal di sana juga banyak sekali makanan. Daerah situ kan pesisir, berarti ikannya banyak. Iya. Makanya kenapa sampai tidak bisa menurunkan, makanan ini masuk ke dalam anak-anak, dan kita beri juga pelatihan untuk membuat menu makanan-makanan sehat untuk anak-anak kita. Ada di berbagai macam menu sehingga anak-anak ini suka makan dengan makanan yang diolah ibunya sendiri. Dan kami juga mempunyai pendapat bahwa dengan menu makan sehat dari ikan dan ditambah dengan daun kelor, ini kita buat setik, juga kita buat kaki naga, juga kita buat pentolan, kita buat es krim. Nah, oh gitu Bu, bisa buat es krim juga Bu? Iya bisa. Ini menjadikan anak-anak kita semakin baik. Setelah itu juga kita beri pelatihan untuk pijat bayi. Sehingga anak-anak bayi, ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang punya anak bayi tadi. Bapak-bapaknya pijat bayinya ya Bu ya? Bisa ya. Ya jangan pijat ibunya terus gitu kan ya Bu? Ya. Kan Boro-boro, ini kata ibu-ibu, boro-boro bapaknya pijat aku gitu, malah batin ya, malah batin. Ya, terus diberi latihan pijat bayi dan yang khusus yang stunting betul-betul itu kita kasih kolam renang Bu. Ternyata dengan anak-anak diajari untuk berenang di situ yang dari plastik itu loh Bu. Ya. Itu pertama penumbuhan cepat. Oh tingginya. Iya, alhamdulillah sekarang kita evaluasi terus, ternyata yang 34 sekarang sudah menjadi 11%. Makanya yang sampel desa Pasar Manggi ini kita keterapkan ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Rembang. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Rembang, luar biasa ya. Kalau kayak gini jadi punya ide-ide ya Bu. Jadi punya ide-ide, oh ada renang segala macam ya Bu. Bapaknya pijat bayi, Pak sini ikut serta gitu ya Bu. Bapak siaga, betul ya. Ibu Mira mah, ya Pak Roni siaga ya Bu. Pak Roni siaga ya Bu.
Oke, Bu Indah mungkin bisa mengomentari, artinya nggak kurang-kurang gitu, nggak kurang-kurang dan ternyata pendekatannya ada yang melalui sosial media, ada yang nggak bisa nih, ini harus didatengin langsung nih gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan pendapat juga. Ya, memang Mbak Nesa yang ibu-ibu semuanya ya. Yang namanya stunting itu sebenarnya bukan urusan person by person, bukan urusan ketua TPPKK bukan, tapi urusan kita semua, seluruh unsur. Maka tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dewi bahwa kita harus bisa bersinergi dengan siapa saja. Nah ini saya tadi tertarik dengan Kabupaten Temanggung. Di Temanggung sudah benar-benar memanfaatkan dana desa dan dana dak non fisik untuk memerangi stunting. Ini luar biasa karena tidak hanya pemerintah daerah ya Mbak Dewi, tidak hanya unsur swasta, BUMN, BUMD, tapi juga APBN, Kementerian Keuangan yang menyalurkan dana desa dan dak non fisik ini juga ternyata memang bisa memberikan support yang penuh untuk sama-sama memerangi stunting ini. Jadi ide-ide inovasi dari pelaku yang turun langsung di lapangan itu memang sangat dibutuhkan. Karena dari pemerintah itu hanya istilahnya membuat semacam program-program ya Mbak Dewi, program-program yang ini loh kita juga berdasarkan data kita petakan ini loh yang harus dilakukan. Kita hanya bisa menyusun satu petunjuk teknis lah istilahnya, tapi tetap inovasi seperti tadi di Banyumas dan di Rembang, Temanggung dan saya yakin di kabupaten dan kota yang lainnya itu penuh inovasi untuk sama-sama memerangi stunting karena semuanya saya yakin menyadari bahwa stunting ini harus diperangi karena jika kita bisa mengatasi stunting, kita itu menanamkan modal yang besar untuk bangsa ini gitu. Generasi muda, anak-anak kita yang kita jaga gizinya itu akan merangsang pertumbuhan otak yang bagus, pertumbuhan fisik yang bagus, kemudian bisa melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang punya kesehatan fisik, mental, psikologis, emosi yang berkualitas sehingga ke depan kita sudah nggak khawatir lagi bangsa ini pasti punya modal besar untuk membangun negeri jika itu kita bisa memerangi stunting. Efeknya panjang banget ya Bu. Efeknya panjang sekali. Efeknya panjang sekali ya dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua. Amin, begitu ya. Ya. Ini ya jangan dianggap remeh menyediakan bubur kacang hijau. Ya. Itu efeknya nanti bisa menciptakan pemimpin bangsa yang besar. Luar biasa, ya. Luar biasa. Oke, Ibu Mira, mungkin sebelum saya kembali lagi ke ibu-ibu begitu ya. Ibu Mira, ini kan akhirnya melihat bahwa ternyata begitu banyak hal yang sudah dilakukan juga di luar sana. Tadi juga dari Bank Indonesia, Purwokerto juga sudah bekerja sama dengan pemerintah begitu ya, pemerintah Kabupaten Banyumas. Kalau misalnya Ibu Miriam melihat apa sih sebenarnya, kan tadi kan banyak literasi ya, literasi yang paling penting akhirnya menurut Bu Mira apa Bu? Kalau misalkan tadi ngelihat ternyata ada masalah ini, yang mungkin itu bisa nanti akan jadi next program dari PPB gitu. Kalau menurut saya tetap ke mengedukasi orang tua ya, orang tua dalam hal ini nggak cuma ibu gitu kan. Karena kalau dari artikel-artikel yang saya baca, sebetulnya stunting ini bisa dicegah di 1000 hari pertama kehidupan anak, terhitung dari dia masih janin gitu ya. Jadi memang harusnya kita bisa merangkul semua pihak seperti yang tadi Ibu bilang. Jadi nggak cuma calon orang tua, tapi juga sepertinya guru-guru ya. Oke, di sekolah, guru-guru di sekolah ya. Karena kalau anak-anak sudah bersekolah, mungkin setengah harinya dia kan dihabiskan di sekolah. Ya, jadi kalau kita bersosialisasi, mengedukasi tentang stunting ini ke kalangan pendidik, juga akan ikut saling membantu dengan orang tua untuk mencegah stunting. Iya, ya, berarti dan itu sebenarnya kita juga sudah mulai ya Bu ya, masuk sekolah dan segala macam ya, itu memang harus digalakkan lagi, lebih banyak lagi ya Ibu Mira ya. Oke, saya dapat bisikan juga katanya di mana Bu Dewi? Dari mana? Tegal? Kendal. Oh Kendal. Wah dari Kendal, mana dari Kendal?
Caca. Halo Ibu, apa kabar? Boleh mic-nya diberikan? Ini mungkin bisa sharing terkait stunting yang ada di Kendal. Wah. Ibu Diko. Ada mic-nya, Mas Bagas, mic-nya. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di sini di wilayahnya Bu Erna yang begitu indah, cantik dan makanannya enak-enak Bu. Saya sangat menikmati, luar biasa. Kuliner ya Bu. Kulineran. Saya juga didampingi oleh anak saya yang pengen ikut turun. Ikut turun ke sini ikutan talk show. Kebetulan anak saya sudah melewati 1000 hari pertamanya. Alhamdulillah. Jadi udah 3 tahun. Jadi saya rasa kayaknya emang takdir gitu ya, saya sama Mas Diko punya anak kecil, terus kita semua ketua PKK itu kan diminta sebagai duta stunting di daerahnya masing-masing gitu. Jadi kayaknya itu sangat dekat sekali dengan saya karena saya memang masih berhubungan dengan dokter anak, spesialis gizi anak sebulan sekali minimal gitu. Dan kalau di Kabupaten Kendal sendiri pada saat itu saya satu hal yang mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua gitu ya, khususnya buat saya di Kabupaten Kendal pada saat saya mendampingi Pak Ganjar ke salah satu SMP di sana dan pertanyaan Pak Ganjar tiba-tiba ke anak-anak tuh simple aja gitu, siapa yang bisa jelasin ke saya apa arti stunting gitu. Terus anak-anak jujur ya Bu, nggak semuanya bisa, nggak ngerti, ngomongnya tuh bisa dibilang ngalor ngidul lah, ngasal-ngasal aja pokoknya, yang penting dia angkat tangan, yang penting ngobrol sama Pak Ganjar, Pak Ganjar ketawa-ketawa aja, tapi itu jadi note buat saya gitu bahwa nggak bisa seperti ini nih gitu. Artinya pendidikan tentang stunting itu bukan tentang untuk orang tua, bapak, ibu, anak atau ibu-ibu yang sedang mau menikah, calon ibu gitu ya, enggak, tapi harus kita masukkan ke lini-lini sampai ke sekolah. Jadi sekarang kalau di Kabupaten Kendal sendiri, setiap sekolah di SMP dan di SMA itu harus ada lomba bikin mading tentang stunting. Oh, jadi langsung edukasi ya? Langsung edukasi. Dia langsung research gitu dia ya? Dia langsung research, supaya karena gini, karena anak-anak kadang-kadang kalau kita ajak talk show seperti ini gitu ya, kadang mereka kadang masuk kadang enggak, karena kan efeknya buat mereka enggak buat hari ini. Itu masih sangat jauh sekali buat mereka gitu. Tapi akhirnya setiap kelas harus bikin mading tentang stunting. Jadi kan mereka berpikir, mereka cari tahu, mereka searching di Google apa itu stunting dan lain-lain. Masalah benar atau salah nggak apa-apa, nanti kalau salah tinggal dibenerin. Kemudian siapa yang akan mengkurasi, karena kan guru-guru di sekolah juga bukan ahli gizi, bukan dokter spesialis anak gitu ya. Saya kerjasama sama tentang anak dengan dokter Mesti Aryo Tejo. Jadi saya kerjasama dengan tentang anak, nanti mereka ini tim dari tentang anak ini yang mengedukasi setiap guru yang ada di sekolah untuk bisa memberikan edukasi kepada anak apa sih arti stunting dan apa sih makan makanan sehat itu seperti apa. Karena di sekolah-sekolah mungkin ibu-ibu bisa dicek juga apakah guru gizinya benar-benar bisa memaparkan tentang makanan bergizi tuh yang gizi seimbang tuh seperti gimana apa sih itu kan gitu ya. Harus updating terus gitu. Jadi ya begitulah kalau di Kabupaten Kendal. Iya, ini anaknya saya culik dulu ya. Jangan dong, nanti dicariin bapaknya itu. Iya. Oke, baiklah. Artinya yang saya bisa lihat adalah di Kendal sendiri membuat mereka cari tahu. Kalau misalkan mereka cari tahu kan akhirnya nempel di otak. Learning process gitu. Learning process, karena saya juga merasa negara kita sudah menggelontorkan dana ya setiap tahunnya untuk menanggulangi stunting. Udah 1,1 triliun di tahun 2021 atau 2022, kemudian nilainya angkanya bertambah di tahun berikutnya. Tapi angka stunting bukannya semakin menurun tapi semakin meningkat. Berarti kan di situ ada sesuatu yang missing link di situ gitu. Kemudian itu ya insya Allah juga akan menjadi tesis saya, karena sekarang saya lagi sekolah lagi kuliah lagi, dan itu menjadi salah satu tesis saya nanti insya Allah buat S2 saya tentang kenapa dana yang dikeluarkan negara itu
bertambah, tapi keadaan di lapangan justru kasusnya semakin meningkat. Jadi ada missing link apa di situ? Mudah-mudahan nanti tesisnya bisa applicable ya, Amin, bisa applicable dan bisa bermanfaat tentunya untuk masyarakat. Amin, bukan hanya di Kendal sebenarnya gitu kan ya, bisa untuk di Indonesia, semua Indonesia gitu. Thank Thank you banget, you. terima kasih. Iya. Ini sudah banyak sekali ide yang digelontorkan di kita beberapa waktu ini ngobrol ya. Ada yang memang pendekatan langsung ke sekolah seperti pemberian atau pencekan HB dan suplemen. Ada yang masuknya lewat edukasi, ada yang langsung diberikan makanan ya. Nih tiap hari gitu kan ya, ada yang tadi renang segala macam, ternyata itu juga memberikan dampak. Artinya nggak apa-apa, sini aja, nggak apa-apa, mau ke sini ya sayang, sini sayang. Oh mau jadi apa, sini, namanya siapa sayang, namanya siapa sih, namanya siapa? Oh dia tampil aja, dia lihat dirinya di TV ya, di sini. Di sini ada monitor ya. Dadah dulu, dadah gitu, nanti kelihatan di TV. Dadah. Nah, kelihatan kan di sini ya. Gitu. Mama mana mama? Mama mana mama? Mamanya mana? Oh iya di situ ya. Oke, nah ini mungkin karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, mungkin saya mau meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Banyak sekali ide yang sudah dilakukan, yang mungkin bisa replikasi juga ke daerah lain. Kalau begitu harusnya sekarang kita butuh apa? Ini mungkin yang bisa menjadi closing statement ya. Yang nyata aja deh gitu ya, yang nyata aja deh untuk setiap kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah untuk bisa menekan angka stunting. Monggo Ibu. Iya, tadi sudah kita dengarkan dari kabupaten kota yang luar biasa. Ini juga menjadi masukan kita, ternyata berenang juga bisa menambah mereka untuk makannya mungkin jadi lebih banyak ya. Kemudian lainnya tadi juga ada Mbak Caca dan lain sebagainya. Saya yakin untuk tim penggerak PKK seprovinsi, se-Indonesia bahkan itu kan menggunakannya 10 program pokok PKK. Dari Pokja 1-nya ada pola asuh, Pokja 2-nya ada BKB pelatihan, Pokja 3-nya ada makanan bergizi B2SA yang beragam, bergizi seimbang dan pemanfaatan lahan pekarangan. Pokja 4-nya yang kesehatan, sanitasi dan lain sebagainya. Ini yang harus terus dilakukan oleh tim penggerak PKK dan inovasi dari kabupaten kota masing-masing yang tadi sudah disampaikan. Dan penanganan stunting itu tidak hanya setelah turun selesai, karena setiap hari, setiap detik, setiap menit lahir bayi-bayi stunting. Tadi sudah disampaikan 1000 hari pertama kehidupan itu bagus. Mulai dari ibu hamil, kemudian nanti melahirkan harus ASI eksklusif, kemudian nanti pemberian makanan yang bergizi sampai 2 tahun, itu yang harus terpantau betul. Nah ini yang harus terus dilakukan, jangan sampai berhenti. Itu saja Mbak. Oke, 1000 hari ya Bu ya? 1000 hari pertama. Jadi bukan hanya pejabat ya Bu ya yang 1000 hari ya Bu ya, bayi juga ya untuk dilihat perkembangannya. Oke baiklah ya, saya mau ngomongin tentang pejabat. Oke baik Ibu Indah silakan, apa Bu yang bisa menjadi concern dari provinsi tentunya? Oh ya, tadi saya dapat pesan dari Bu Ganjar untuk bisa menyampaikan kepada seluruh ibu-ibu, terutama ketua tim penggerak PKK di Kabupaten Kota, jangan pernah lelah untuk memberikan yang terbaik untuk negeri ini, ya. Berikan perhatian yang lebih untuk anak-anak kita, untuk generasi muda, terutama remaja putri kita, ya. Karena kualitas anak-anak kita yang terbaik itu harus dimulai sejak dini, dari kita menyiapkan anak-anak kita yang masih remaja untuk cukup gizi, tidak stunting, sehingga ke depan anak-anak remaja kita bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang luar biasa. Demikian. Baik, terima kasih Bu Ida. Silakan Ibu Dewi. Ya, Bapak Ibu sekalian, anak itu kan sebagai aset bangsa. Jadi anak perlu dilindungi, anak itu harus dipenuhi hak-haknya. Hak untuk apa?
hak untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik, hak untuk mendapatkan sekolah yang lebih baik, dan hak-hak untuk mengeluarkan pendapat yang lebih baik. Untuk itu mulai dari sekarang kita harus banyak berkolaborasi dan bersinergi untuk mencegah stunting, karena cegah stunting itu adalah penting. Cegah stunting penting. Wah, Ibu Mira silahkan Ibu. Kalau saya dari PPB, dari Bank Indonesia, kami akan melanjutkan untuk mengadakan sosialisasi sebagai bentuk apresiasi kami juga kepada ibu-ibu dengan usahanya yang sangat luar biasa ini dan mendukung pencegahan stunting. Ya, ya, literasi dan edukasi menjadi memang penting karena tadi dikatakan bukan hanya perkara ekonomi. Rumahnya bagus, punya mobil segala macam, ternyata juga stunting juga gitu ya. Oke, boleh berikan tepuk tangan dong kepada keempat narasumber kita. Menurut saya narasumbernya bukan 4 narasumbernya semua ini ya tadi ya. Terima kasih yang sudah memberikan insight-insight baru terkait apa yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting. Karena mencegah stunting penting. Wah, gitu ya Bu ya. Berarti kita slogan baru ya Bu ya? Ya, oke. Mencegah stunting penting gitu ya Bu ya? Oke, boleh nggak kita bareng-bareng ya ngomong gitu ya? Penting gitu ya Bu ya? 1, 2, 3. Mencegah stunting penting. Boleh berikan tepuk tangan dong kepada ibu-ibu semua. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Kami persilakan untuk bisa kembali.